Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa tarzuqna biha al-ikhlasa wal yaqin wa taj'aluna biha min al-abrari wa siddiqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya man maqalidul khairi kulluha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه من الله سبحانه وتعالى. نوينا مثل ما نوى أسلافنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون في هذه القراءة وفي هذه الجلسة. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik, nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada kita di malam hari ini di waktu maghrib dan isya untuk kita bisa duduk bersama mengkaji apa yang ada di dalam hukum-hukum syariat Islam, sumber yang diambil oleh para ulama fikih sebagai hukum syariat Islam yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Hadits Bulughul Maram. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan ilmunya bermanfaat sehingga membuat kita semakin bertakwa, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Kita masih membahas hadis-hadis yang dijadikan sebagai dasaran hukum yang berkaitan dengan permasalahan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Hadis yang pertama yang akan kita kaji dan kita baca pada pertemuan malam hari ini, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima akhrajahu Abu Dawud wa nuqila at-Tirmidzi anil Bukhari tashihahu. Dari seorang yang bernama Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib mendapatkan hadis ini dari ayahnya. Ayahnya adalah Shu'aib bin Muhammad. Ayahnya yang bernama Shu'aib ini mendapatkan dari jaddi, kakeknya Amr. Mendapatkan daripada kakeknya Amr. Nah, masalah disinilah yang dijelaskan oleh ulama. Amr bin Shu'aib mendapatkan dari ayahnya, mendapatkan dari kakeknya. Dhamirhu
yang ada di dalam kata jaddi itu kalau dikembalikan kepada Muhammad, jadi kalau nasab Amr ini Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il As-Sahmi. Kalau domir hu itu dia yang ada dalam kata jaddihi, kakeknya dia. Kalau domir dia itu dikembalikan kepada Muhammad, berarti kakeknya Amr. Amr punya ayah Syu'aib, punya kakek Muhammad. Amr bin Syu'aib bin Muhammad. Kalau dikembalikan kakek itu kepada kakeknya Amr yang bernama Muhammad, maka hadits ini disebut dengan hadits mursal. Kenapa? Karena Muhammad kakeknya Amr ini dia tidak mendapatkan Nabi. Dia bukan seorang sahabat. Sehingga derajat haditsnya disebut dengan derajat hadits mursal yang tidak sampai kepada Nabi. Hadits mursal itu bisa menjadi sahih, bisa menjadi hasan, bisa menjadi dhaif, tergantung orang-orang yang mengambil haditsnya. Kemudian yang kedua, kalau domir hi yang ada dalam kata jaddi itu dikembalikan kepada Abdullah, Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah, berarti kakeknya lagi, kakek ayahnya. Kalau Muhammad kakeknya Amr, kalau Abdullah ini kakek ayahnya, Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah. Kalau dikembalikan kepada Abdullah, maka hadisnya disebut dengan hadis munqati, terputus sanadnya. Kenapa? Karena Syu'aib ayahnya Amr ini tidak mendapatkan kakeknya Abdullah, tidak menjumpai kakeknya yang bernama Abdullah, maka hadisnya disebut dengan munqati. Tapi Al-Imam Dzahabi mengatakan telah ditetapkan bahwasanya Syu'aib ayahnya Amr ini mendengar dari kakeknya yang bernama Abdullah, dan itu dijadikan hujjah, dan itu dijadikan bukti oleh beberapa ulama hadis, sehingga bisa dikatakan ini bukan hadis munqati. Maka nanti Imam Tirmidzi menukil dari Imam Bukhari bahwa hadis ini derajatnya adalah hadis yang sahih. Ini dalam masalah mengetahui apakah derajat hadis itu sahih atau tidak dengan melihat orang-orang yang mengambil hadis tersebut. Amr bukan seorang sahabat, karena kakeknya yang bernama Muhammad juga bukan seorang sahabat. Muhammad itu tabi'in, karena dia hanya menjumpai Abdullah ayahnya. Ayahnya adalah sahabat. Yang sahabat Nabi itu adalah Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As ayahnya Abdullah sahabat. Abdullah anaknya Amr bin As sahabat. Muhammad anaknya Abdullah bukan seorang sahabat. Jadi Muhammad disebut dengan tabi'in. Amr itu adalah tabi'in karena tidak mendapatkan sahabat Nabi Muhammad, sehingga tidak disebut sahabat, dia hanya mendapatkan tabi'in. Abdullah sahabat, dia punya ayah Amr bin As sahabat, tapi dari dua orang ayah dan anak yang lebih dulu masuk Islam adalah Abdullah putranya. Setelah 1 tahun putranya Abdullah masuk Islam, baru Amr bin As masuk Islam. Jadi di tahun ke-7 Nabi Muhammad ada di kota Madinah, Abdullah putranya Amr masuk Islam. Di tahun ke-8 Amr ayahnya baru masuk ke dalam agama Islam. Nah, Abdullah ini termasuk sahabat yang ketika mereka masuk Islam, dan itulah menangnya sahabat. Walaupun mereka masuk Islam dan bertemu Nabi, berkumpul sama Nabi setelah Islam 3 tahun. Seperti Abdullah ini masuk Islam di tahun ke-7, berarti hanya 3 tahun duduk sama Nabi. Dalam keadaan status dia sudah menjadi Muslim. Karena 3 tahun Nabi Muhammad meninggal setelah dia masuk Islam. Sebab Nabi meninggal di tahun ke-10 saat ada di kota Madinah. Amr bin As juga begitu, hanya 2 tahun duduk sama Nabi, status dia sudah Muslim. Tapi mereka ketika masuk Islam, mereka mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Maknanya apa yang terkandung, apa yang tersirat dalam Islam, mereka terapkan dalam kehidupan mereka.
sehingga mereka menjadi muslim yang benar-benar muslim. Abdullah bin Amr bin As ini luar biasa, ahli ibadah, ahli jihad, dan dia tidak ada lelah-lelahnya dalam mendekat ke diri sama Allah. Kalau habis selesai jihad, itu sahabat biasanya istirahat. Samalah seperti kita kan, kalau kita melo aksi kemarin panas-panasan, habis aksi masuk waktu asar, kadang-kadang kita nyantai dukin lah, panas. Habis melok jalan sehat kemarin, kadang-kadang kita nak istirahat dukin, padahal walaupun ada kegiatan yang lain. Nah, sahabat Abdullah ini luar biasa. Ketika selesai jihad, maka posisi dia tidak akan didapatkan di rumah, tapi posisi dia sudah ada di masjid atau di tempat ibadah, kembali mendekatkan diri sama Allah. Mereka itu ngamalkan fa idza farauta fansab wa ila rabbika arghab. Kalau sudah selesai dari satu keadaan, mereka masih berdiri untuk selalu mendekatkan diri sama Allah. Sampai-sampai Abdullah bin Amr bin As ini kalau puasa itu luar biasa, setiap hari puasa, setiap malam bangun dengan ibadah yang banyak, sampai tidak mau nikah. Sampai ayahnya ngadu sama Nabi bahwa pernah dinikahkan oleh ayahnya dengan satu perempuan, tapi istrinya tidak pernah digauli, tidak pernah disentuh karena sibuk dengan ibadah. Beda sama kita, beda nih sama kita. Apalagi pengantin baru, paling nomor satu kaget dukin sholat sunnah, majelis taklim kaget ngantin baru aku nih. Ini luar biasa, tidak disentuh sampai ngadu sama Nabi. Kata Nabi, istrimu punya hak, dirimu juga punya hak. Bukankah aku yang paling bertakwa kepada Allah, kata Nabi. Bukankah aku yang paling takut sama Allah. Tapi aku nikah, bukan nikah di sini itu sekedar akad, tapi memang melakukan hak-hak di dalam pernikahan. Aku makan, aku tidur. Ini Abdullah bin Amr sepanjang malam tidak tidur, ibadah terus, besoknya puasa. Jadi menyiksa diri bahasanya. Hingga Nabi jelaskan, kau dirimu punya hak. Kalau waktunya istirahat, ya istirahat. Waktunya tidur, ya tidur. Waktunya makan, ya makan. Jangan digunakan semuanya untuk ibadah, walaupun itu baik. Tapi ada hak yang harus kau penuhi terhadap tubuhmu, terhadap keluargamu, dan yang lainnya. Ketika kau penuhi dengan niat menjalankan hal yang baik, maka itu juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bagaimana kehebatan para sahabat, termasuk Amr bin Sya'ab ini juga orang yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, at-takbir fil fitri sab'un. Kalimat takbir di dalam salat Idul Fitri itu ada 7. Begitupun juga dalam salat Idul Adha ada 7 takbir. Fil ula di rakaat pertama, wa khamsun fil ukhra, 5 takbir fil ukhra di rakaat kedua. 7 takbir di rakaat pertama, 5 takbir di rakaat yang kedua. Wal qiraatu, dan membaca surat ba'dahuma, setelah takbir tersebut, qiltaihima, sama membaca Fatihah dan surat setelah takbir 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Hadis riwayat Imam Abi Dawud. Nah, ini hadis ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Kita lihat Nabi Muhammad membaca takbir di dalam salat Id. Rakaat pertama 7 kali takbirnya, rakaat kedua 5 kali. 7 dan 5 itu jumlah ganjil, hitungan ganjil. Kenapa Nabi itu selalu membiasakan dalam kalimat hitungan angka itu selalu mengambil angka ganjil? Karena kalimat angka ganjil itu mempunyai pengaruh yang besar di dalam kehidupan orang untuk selalu mengingat kepada Zat yang Maha Ganjil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu satu, dan satu bagian daripada angka ganjil. Sehingga angka ganjil itu memberikan atharun azim, pengaruh yang besar untuk fitadzkir, mengingat al-wahid, mengingat Zat yang Maha Ganjil, yaitu yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam segala hal. Termasuk dalam takbir ini 7 di rakaat pertama. Kenapa yang dipilih oleh Nabi dari angka ganjil 7 takbir di rakaat pertama di dalam 2 salat Id, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha?
Dikatakan oleh ulama min hasirun azim fi syar'i, disyariatkan 7 kali takbir di dalam salat Id itu mempunyai rahasia yang besar. Ada rahasianya, bukan hanya sekedar ngenjuk 7, tapi memang ada rahasia dari angka 7 yang ditetapkan sebagai takbir 7 kali di 2 salat Id. Di antaranya apa? Syariat menjadikan takbir salat Id rakaat pertama ganjil dan menjadikan 7 di rakaat pertama itu mengingatkan bagaimana keistimewaan angka 7 banyak disebut ke dalam Al-Quran. Di antaranya penciptaan langit dan bumi ini. Allah menciptakan langit dengan 7 lapisan. Allah menciptakan bumi dengan 7 lapisan. Khalaqas sab'as samawati wal ardina. Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yang kedua, jumlah hari yang kita lewati setiap harinya adalah 7 hari. Jumlah hari terdapatkan 7. Dan ini yang kita jumpai setiap waktunya. Yang ketiga, kenapa yang disebut 7? Karena melihat di dalam sholat Idul Adha. Karena dari 2 sholat Idul Fitri dan Idul Adha sudah kita bahas, yang paling utama adalah sholat Idul Adha. Kenapa? Karena perintahnya ada dari Al-Quranul Karim. Nah, disyariatkan 7 di takbir pertama agar mengingatkan tentang pekerjaan di dalam ibadah haji. Terutama pekerjaan ibadah haji yang pokok yang jumlahnya ada 7. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat wukuf, yang kelima halaq mencukur, yang keenam ramyu melempar jumroh, yang berikutnya adalah sama melempar jumroh yang 1 sama melempar jumroh yang 2 hari atau 3 hari. Ini kan pekerjaan ibadah haji. Dan di dalam setiap pekerjaan ibadah haji itu mempunyai pelajaran seperti ihram. Kenapa orang ihram saat haji pakaiannya hanya 2 lembar kain bagi laki-laki, dan perempuan hanya menggunakan beberapa kain dan warnanya putih paling utama, terutama kain ihram. Kenapa? Mengingatkan bagaimanapun pakaian kebesaran kita, bagaimanapun pakaian kebangsaan kita, kalau sudah menghadap Allah sama galau. Pejabat yang setiap hari pakai jas, pakai dasi, ulama yang pakai gamis, pedagang yang ini, segala macam status sosial seseorang yang punya pakaian kebesaran, kalau melaksanakan ibadah haji lepas galau. Mereka samu di mata Allah menggunakan kain ihram. Begitupun saat wafat, samu kita hanya ditutup dengan lembar kain kafan. Dahati wong kayu ditutup dengan baju mahal, baju branded dahati. Kain kafan, bahkan wong paling kaya beli kain kafan muga mana? Aduh, kain kafan mahal. Tahu jutaan ini soal. Ini menunjukkan kita tidak kati apa-apa dari segi dunia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa tawaf? Ini adalah keliling, bagaimana para malaikat mengelilingi daripada langitan saat mereka melakukan kesalahan untuk dapatkan ampunan. Sa'i, kenapa? Lihat perjuangan Siti Hajar saat mencari makanan dan minuman buat putranya Nabi Ismail. Menunjukkan ada perjuangan kalau ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada melempar jumrah? Ini hakikatnya kita diajarkan untuk selalu melawan daripada godaan-godaan syaitan, yang mana syaitan adalah musuh abadi bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sengaja 7 takbir di rakaat pertama mengingatkan kalau kita nih ada hal yang harus kita perhatikan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari 7 rangkaian perbuatan dalam ibadah haji. Jadi banyaklah keistimewaan daripada angka 7 tadi. Jangan dijingok ini kaki Cristiano Ronaldo nomor 7 kalau ini dah. Itu memang nomor dia. Maknanya inilah kehebatan Islam. Jadi manusia itu kalau melihat hal-hal yang besar daripada ciptaan Allah atau dalam perbuatan ibadah, maka banyak memberikan peringatan dia untuk selalu dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya tafakur, selalu merenung dari apa yang Allah ciptakan, selalu merenung dari apa yang Allah perintahkan. Itu akan selalu mengingatkan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun kenapa di rakaat kedua 5? Ya, pertama bilangannya ganjil, dan kenapa lebih sedikit? Inilah termasuk kehebatan syariat Nabi Muhammad yang memperhatikan sifat rahmat kepada umatnya agar tidak berat.
sehingga dibedakan rakaat pertama dengan rakaat kedua jumlahnya. Rakaat pertama jumlahnya lebih banyak daripada rakaat yang kedua. Kenapa? Lebih meringankan mereka di dalam melaksanakan ibadah. Adapun kenapa dipilih sebab 5 angkonya, maka dikatakan oleh ulama, alasan pertama rahmatnya syariat yaitu Nabi Muhammad kepada umatnya, dan supaya mereka semangat di dalam melakukan perbuatan taat, karena jumlah di rakaat kedua yang setelah terkuras tenaganya di rakaat pertama itu masih ada, karena jumlah takbir yang dibaca tidak sebanyak jumlah takbir di rakaat pertama. Itu salah satu alasan syariat membuat takbir 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat yang kedua. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, saya hanya membahas dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak perlu di mazhab yang lain. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i 7 takbir dan 5 takbir. 7 takbir di rakaat pertama itu dalam mazhab Imam Syafi'i selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram, takbir pertama kali kita masuk salat itu belum dihitung. Jadi kita niat takbir Allahu Akbar. Boleh setelah takbiratul ihram, sebelum takbir 7 kali kita baca iftitah dulu, tidak masalah. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Selesai iftitah baru kita baca takbir 7 kali. Kalau di rakaat yang kedua 5 kali takbir di sini selain takbir berdirinya kita dari sujud yang kedua ke rakaat yang kedua. Kan dari sujud kita membaca takbir Allahu Akbar. Nah, ini belum dihitung. Ini belum dihitung satu. Jadi setelah kita selesai takbir berdiri, membaca takbir lagi Allahu Akbar, baru hitungan 1 takbir dibaca sampai 5 kali. Ini dalam pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi 7 kali takbir rakaat pertama selain takbiratul ihram. Jadi kalau ditambah dengan takbiratul ihram 8 kali kita baca takbir. 5 kali di rakaat kedua selain takbir berdiri dari sujud yang kedua. Kalau ditotalkan dengan takbir berdiri berarti 6 kali kita baca takbir. Tapi yang dihitung 7 sama 5 karena takbiratul ihram tidak dihitung, takbir berdiri dari sujud tidak dihitung. Ini yang dimaksud dalam hitungannya. Kemudian di antara 2 takbir tersebut apakah ada kesunahan untuk membaca? Kalau dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, yafsil baina kulli takbiratain, dipisah di antara setiap takbir pertama dengan takbir kedua dengan takbir ketiga sampai terakhir qadru ayah, seukuran orang membaca 1 ayat. Tapi ayat ini la tawilah wala qasirah, ayat yang tidak terlalu panjang, ayat juga yang tidak terlalu pendek, berarti sedang jumlah ayatnya. Jadi seukuran orang membaca 1 ayat. Nah, para ulama-ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i, mereka berpendapat apa yang harus dibaca di antara takbir-takbir tersebut. Kebanyakan di antara mereka berpendapat lebih baik dibaca dengan al-baqiyatus sholihat. Itu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap takbir sebanyak 7 kali sama 5 kali. Ada juga sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh juga baca itu. Cuman pendapat yang terbanyak bacaan subhanallah sampai wallahu akbar di antara setiap takbir di 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat yang kedua. Kemudian apakah setiap takbir kita sunnah mengangkat tangan? Mayoritas pendapat ulama mengatakan sunnah untuk mengangkat kedua tangan. Jadi bukan hanya baca takbir, setelah takbiratul ihram Allahu akbar kita baca iftitah, kemudian takbir Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Setiap takbir disunahkan mengangkat kedua tangan. Dan hukum takbir 7 kali itu apa? Hukum takbir 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua sunnatun. Hukumnya adalah sunnah menurut mayoritas ulama. Bahkan mayoritas ulama mazhab mengatakan sunnah. Hanya Imam Hanafi mengatakan wajib, yang lain mengatakan sunnah.
Terus bagaimana kalau ada orang sholat id lupa baca takbir? Setelah takbiratul ihram baca iftitah langsung bismillahirrahmanirrahim, langsung baca Fatihah. Sudah masuk di dalam pembacaan Fatihah, baru ingat kalau dia belum takbir 7 kali. Tapi posisi dia sudah masuk dalam Fatihah, bahkan sudah selesai dari Fatihah baru ingat. Bagaimana kalau dia meninggalkan takbir sengaja ataupun tidak sengaja dan sudah masuk daripada pembacaan Fatihah atau selesai daripada pembacaan Fatihah, la ya'udu ilaih, tidak boleh kembali lagi untuk membaca takbir. Kenapa? Sebab ini takbir 7 kali hukumnya adalah sunnah. Bacaan Fatihah di dalam sholat sunnah adalah wajib. Kalau sudah masuk ke dalam yang wajib, maka tidak boleh lagi kembali ke sunnah. Sama seperti permasalahan tasyahud awal. Kalau orang berdiri meninggalkan tasyahud awal dan posisi dia sudah tegak di rakaat yang ketiga, hukumnya adalah wajib. Maka tidak boleh lagi dia duduk untuk mengerjakan tasyahud awal, sebab tasyahud awal hukumnya adalah sunnah. Kalau dia sengaja duduk, maka sholatnya menjadi batal. Karena sudah masuk ke wajib, tidak boleh lagi masuk ke sunnah. Terus apakah diganti sujud sahwi? Tidak diganti dengan sujud sahwi. Hanya saja kehilangan pahala takbir 7 kali. Tapi sholat idnya tetap dikatakan sah. Tidak perlu diulangi lagi. Karena hukum takbir 7 kali itu sendiri adalah sunnah. Di rakaat pertama, begitupun di rakaat kedua juga hukumnya adalah sunnah. Kemudian di hadis ini Nabi Muhammad mengatakan wal qiraatu ba'dahuma, dan bacaannya setelah takbir. Baca Fatihahnya setelah takbir, baca suratnya juga setelah takbir. Jadi setelah takbir 7 kali, setelah takbir 5 kali, baru di situ kita membaca surat Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini hukum yang didapatkan daripada hadis yang pertama. Kemudian masyaallah ikhwan rahimakumullah, hadis yang kedua an Abi Waqid Al-Laitsi, dari seorang sahabat Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah, adapun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u, membaca fil fitri wal adha, di dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha, bi qaf, dengan surat qaf, waqtarabat, dan surat iqtarabat wa syaqqal qamar, qaf wal Qur'anil Majid. Ini sebuah surat yang dibaca oleh Nabi di setiap salat Id, di rakaat pertama dan di rakaat yang kedua. Qaf di rakaat pertama, iqtarabat di rakaat yang kedua. Akhrajahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Di sini kata para ulama, makna hadis ini secara global, ketika salat Id itu dilaksanakan oleh kebanyakan orang di tempat pelaksanaan sholat, di masjid, di mushola, di lapangan, bahkan di situ berkumpul laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak kecil yang masih muda juga sholat. Makanya perkumpulan seperti itu dijadikan sebagai satu kesempatan untuk memberikan mau'idhah, untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang berkumpul. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih memilih di dalam 2 salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, di dalam pembacaan surat pendeknya, rakaat pertama membaca surat Qaf, rakaat kedua membaca surat Iqtarabat. Kenapa? Isi kandungan dari surat tersebut. Surat Qaf itu isi kandungannya membahas tentang keadaan menyeramkan di hari kiamat, membahas tentang al-hisab. Jadi agar kita ingat dengan keadaan nanti di hari kiamat, dan juga membahas bahwasannya apa yang kita ucapkan itu selalu dicatat oleh malaikat. Karena dalam surat Qaf ada ayat ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun
atid, tidaklah yang terucap dari ucapan kita ada raqib atid yang mencatat baik dan buruk, yang mengingatkan kalau akan dihisab semua yang kita ucap, akan dihisab semua yang kita lakukan, agar kita ingat bahwasanya hidup kita dunia kalau meninggal bukan selesai, tapi masih ada kehidupan yang sebenarnya. Dan sebelum masuk kehidupan sebenarnya antara surga dan neraka akan melewati keadaan yang menyeramkan. Ada yang namanya mahsyar, ada yang namanya hisab, ada yang namanya sirat, ada yang namanya mizan dan segala macam. Jadi sengaja Nabi memilih surat Qaf dibaca di rakaat pertama salat Id. Kemudian alasan kenapa surat Iqtarabat yang Nabi pilih di rakaat kedua, limashtamalat alaih, karena di dalam surat tersebut terkandung akan balasan bagi orang-orang, terutama umat-umat Nabi terdahulu. Bagaimana Allah memberikan balasan kepada mereka langsung kontan di atas dunia, karena mereka punya keadaan tidak nurut sama Nabi mereka, keadaan mereka melakukan hal ini seperti umat Nabi Lut, melakukan perbuatan saudara homo, perbuatan sesama jenis. Bagaimana umat Nabi ini diazab, bagaimana umat ini disiksa karena keadaan ini, karena perbuatan ini. Nah, tujuannya supaya dibacakan di dalam salat Id agar umat Nabi Muhammad ini menghindari perbuatan-perbuatan tersebut, menghindari keadaan-keadaan yang mereka mendapatkan azab langsung oleh Allah di atas dunia, agar umat Nabi ini tidak mendapatkan azab dari Allah. Jadi sengaja Nabi pilih itu agar kita ingat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, terutama tentang kiamat, kalau kita bakal masuk kiamat. Yang kedua, Allah tuh bakal nunjuk azab kalau kita nih punya perbuatan atau keadaan seperti orang-orang terdahulu yang mereka sudah diazab oleh Allah. Makanya sangat-sangat tidak berakal wong yang sudah tahu Al-Qur'an sebagai kitab suci dia, tapi masih menyetujui, tapi masih melakukan hal-hal yang diazab oleh Allah terhadap umat terdahulu. Seperti sesama jenis, sudah tahu bagaimana kisahnya di dalam Al-Quran, Allah mengadab mereka, kok disetujui, yang ngomong ulama, kalau kacau jadinya. Menggunakan dalil ini tidak usah pakai dalil lagi kalau sudah Al-Quran yang berbicara, apalagi itu sudah fakta kalau Allah mengadab mereka. Maka sengaja Nabi bahas, itulah kenapa isi kandungan Al-Quran bagian ketiga cerita-cerita, agar kita nih ngambil pelajaran. Oh, ini kenapa diadab, bukan rumah ini, berarti kami tidak boleh cak ini. Oh, kenapa mereka dimuliakan, kalau ini, berarti kami harus cak ini. Makanya salah satu pelajaran berharga nyingok wong. Itulah Nabi ngomong, al-mu'min mir'atul mu'min. Wong mu'min itu cermin bagi wong mu'min lain. Kalau nyingok wong mu'min lain, kenapa dia ini dipuji, kenapa dia ini disenangi, kenapa dia ini diangkat derajatnya? Oh, karena dia punya amalan ini, karena dia punya sifat ini, karena keadaannya begini. Oh, berarti aku harus cak itu. Kenapa dia dibenci, kenapa dia dimusuhi, kenapa dia ditangkap? Karena dia begini, karena dia begini. Wah, aku harus jauhi. Nah, inilah yang dimaksud oleh Al-Quran, menceritakan tentang sirah-sirah umat terdahulu, baik atau buruknya, agar kita ngambil pelajaran. Maka dipilih rakaat kedua surat Iqtarabat. Iqtarabat wa syaqqal qamar dan seterusnya. Tapi ada riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad di dalam dua salat Id terkadang juga membaca rakaat pertama surat Al-A'la. Sabbi isma rabbikal a'la. Kenapa? Karena dalam surat tersebut mengandung tentang bagaimana permulaan awal kita dari lahir, dari mana sumbernya kita, ternyata kita dari sperma, mak mana diciptakan oleh Allah sampai kita lahir, sampai kita besar. Kemudian membahas tentang banyaknya nikmat yang Allah berikan sama kita, agar kita nih selalu ingat tentang nikmat-nikmat Allah. Rakaat kedua membaca Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul Ghasyiyah. Kenapa dipilih itu oleh Nabi? Bagaimana di situ Allah menjelaskan tentang keadaan penghuni surga dan keadaan penghuni neraka, agar kita mikir kalau kepengen dapat nikmat, bacalah, ingatlah keadaan mereka penghuni surga. Kalau kepengen adab, maka jangan sampai melakukan hal-hal yang menjadikan kita menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita kalau dari segi hukum, pertama, salat Id itu sunnah mengeraskan suara ketika baca Fatihah dan surat. Walaupun dilakukan di waktu pagi. Waktu pagi itu kan waktu yang disunahkan ngeraskan suara. Maka dhuhur asar tidak disunahkan keras suara. Tapi dalam salat Id disunahkan. Kenapa? Karena tadi kesempatan berkumpulnya itu mengingatkan mereka. Kita permasalahannya dibaca surat Qaf kio-kio tidak gitu.
Kalau sahabat ya karena mereka tahu. Jadi sengaja disempat, bukan hanya khutbahnya, dalam sholat pun juga diingatkan, diberikan nasihat, menunjukkan bahwasanya sebaik-baiknya nasihat adalah Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah nasihat yang terbaik. Makanya Al-Quran itu bukan sekedar dibaca tapi direnungi. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak merenungi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka ada gemboknya tidak pacak merenungi Al-Quran. Jadi bukan sekedar dibaca, direnungi. Kenapa umat dulu itu iadzab? Kenapa ini? Kenapa ini? Dan hukum ini, itu yang akan membuat kita iman akan semakin kuat kepada Allah dan memberikan nasihat yang begitu besar. Bagaimana bisa renung Quran? Ya dipelajari. Dipelajari makna-makna yang benar yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul. Kemudian yang kedua, disunnahkan membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Surat apa yang paling bagus? Yang paling bagus yang dibaca oleh Nabi. Rakaat pertama Qaf, rakaat kedua Iqtarabat. Kalau tidak mampu, rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Kalau pakai surat yang lain boleh dah. Bisa rakaat pertama Qul-Ya, rakaat kedua Qul-Hu, boleh. Rakaat pertama Wadduha, rakaat kedua Alam Nashrah, boleh. Surat apapun yang kita baca sudah dapat pahala membaca surat. Tapi lebih utama baca surat yang ada riwayat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi nasihat Nabi itu lebih banyak ngajarkan kita nih merenung. Makanya Nabi katakan tafakkur sa'ah khairun min ibadati sana. Merenung sesaat lebih baik daripada ibadah sunnah setahun. Renungi ciptaan Allah. Biar kita tahu bagaimana kemampuan dan kebesaran Allah. Tidak usah jauh-jauh kamu merenung, nyingo iwe di kamu. Lagi berkaco, apalagi kaco tuh sampai ke kaki, yang jelas yang kaco itu merenung. Wah, aku dinjuk mata ini dalam mata ini hitam ada putih. Coba putih galum, mana lah gayanya? Coba hitam galum mata ini, mana lah? Wah, nongol di mata ini ada bulu mata, pucuk dan bawah. Mana kalau bulu mata tuh cuma di pucuk bawah kaki. Ada alis di pelok dan alis nutupi mata biar tidak mudah debu masuk. Coba kalau alis tidak kati, bagian pucuk tidak kati, atau datar misalnya mata dengan pipi, cepetnya debu ini masuk. Kita diinjak hidung, ada 2 lubang untuk bernapas menghirup udara. Kita diinjak mulut, makanan yang besar bisa hancur dengan gigi kita dan nyampen di perut kita. Kita makan banyak tapi pacak ditampung perut yang kecil ini sampai diproses keluarnya beda. Kamu makan sate tidak jadi cak sate kan keluarnya. Cak dikelola oleh pabrik perut kita nih. Ada mesinnya. Siapa yang pacak buat mesin cak ini kalau bukan Allah? Padahal kulit halus. Kalau kita pegang dalam nih halus, mudah hancur. Tapi pacak menghancurkan makanan cak itu. Sebesar kita makan yang keras-keras, seperti jambu keras kan, kita ngigitnya sawo. Tapi ketika sudah masuk, keluarnya encer, keluarnya jadi siko. Siapa yang ngatur ini? Allah. Nah di situ kita bisa menenung bagaimana kemampuan Allah, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada waktu kita merenung. Biar kita nih semakin sadar diri siapa kita kepada Allah, siapa kita kepada hamba-hamba Allah, siapa kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang kedua menjelaskan tentang sunnah mengeraskan suara, terutama bagi imam, sunnah membaca surat setelah membaca suratul Fatihah di rakaat pertama dan yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah, adapun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul id, apabila tiba hari raya, khalafat tariq, berbeda jalan pergi dan jalan baliknya. Akhrajahu Al-Bukhari, hadis ini dikeluarkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wali Abi Daud, dan juga kalau dalam riwayat Imam Abi Daud an Ibni Umar, Abi Daud dapatkan hadis ini dari sahabat Abdullah bin Umar nahwahu, semisal makna hadis daripada Jabir bin Abdullah, tapi lafaz hadisnya beda. Maknanya sama, tujuannya sama, tapi lafaznya beda. Kalau lafaz riwayat Abi Daud yang didapatkan dari Abdullah bin Umar,
bahwasanya Rasulullah akhadha yaumul id, ketika di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, saat pergi mencari jalan ini, tsumma raja'a fi tariqin akhar, kalau balik jalan yang lain. Maknanya pergi ke tempat sholat id, balik ke tempat sholat id, beda jalan Nabi. Kalau pergi misal ke sini, balik mungkin jalan lain. Khalafat tariq, berbeda arah jalan pergi dan arah jalan balik. Makna jalan yang dilewati oleh Nabi saat pergi sama balik beda. Nah, dari hadis ini kata para ulama maknanya sholat id itu adalah salah satu syiar Islam yang terbesar, kalau di situ berkumpulnya umat Islam dengan berbagai macam karakter, berbagai macam suku, berbagai macam keluarga, berbagai macam kulit, berbagai macam segalanya. Mereka berkumpul jadi siko, dan mereka berkumpul situ farohan, dalam keadaan senang karena datangnya hari raya. Mereka dalam keadaan senang, bahagia, keluar dari rumah senang galau. Bukan hanya yang puasa kalau Idul Fitri yang senang, yang tidak puasa lagi senang. Senang galau metu. Yang puasa senang karena bisa menyelesaikan Ramadan. Yang tidak puasa senang kenapa? Lebaran. Apalagi yang dapat THR banyak, tambah senang metu tuh. Senyum kamu. Kenapa? Amplop ini THR, ini habis ini banyak dari ami, dari paman, dari bibi segala macam. Farah ambil id, yang kecil senang, yang tua senang, yang siapapun senang. Berkumpul dengan berbagai macam karakter, dan mereka berkumpul pertama karena senang, yang kedua karena bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar yang telah Allah berikan. Pertama mereka bisa puasa, yang kedua mereka bisa menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Kalau Idul Adha, mereka yang misalnya sedang ibadah haji bisa melaksanakan ibadah haji. Kita di sini adanya syariat Idul Adha, kurban setelah sholat, senang karena sebagai syukur kepada Allah. Sehingga tujuan syariat itu Nabi Muhammad SAW yang membawa syariat ini, meratakan syiar yang besar ini, sehingga Nabi mensunnahkan nyari jalan yang beda dari jalan pergi sama jalan balik. Nabi beda ke jalannya. Alasannya kenapa? Karena senang dan sebagai syukur ketika sholat tadi. Alasannya kata ulama, litashhad malaikatut tarifain, agar disaksikan oleh malaikat, agar disaksikan oleh malaikat jalan yang dijalani oleh Nabi untuk sholat. Karena kalau kita berjalan ke tempat baik, yang menyaksikan malaikat. Yang kedua, agar tanah tersebut menjadi saksi juga. Kalau itu digunakan oleh kita untuk apa? Untuk pergi ke masjid, untuk ibadah seperti tempat ini. Kita duduki akan saksi kaki buat kita di hari kiamat. Kalau diduduki oleh fulan untuk ngaji, duduk fulan untuk majlis, duduki fulan untuk zikir, dijadikan saksi. Yang kedua, wal yusallim alaihim, dan biar banyak ketemu dan mengucapkan salam, menampakkan kesenangan kepada setiap orang yang dijumpai oleh Nabi. Yang ketiga, wal yadhhar izzul Islam, menampakkan kemuliaan Islam, agar semua orang itu menyaksikan Islam itu jaya, Islam itu mulia. Kami di hari ini benar-benar merayakan kebesaran kami, hari kebesaran kami dengan unjuk keliling. Makanya seperti powo itu kan, dijingok, ini nah hari-hari kami nian. Jingok kalau kami ini punya hari raya yang kami senang mendapatinya. Supaya itu biar Islam ini selalu dijingok mulia. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelalannya beda, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan menggunakan pakaian yang bagus, pakaian yang bersih, ya dalam keadaan senang, supaya kejingoan agungnya Islam di mata-mata orang Islam ataupun di mata orang yang bukan beragama Islam. Luar biasa didikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di hari raya jangan cemberut kayak itu. Metu senang walaupun susah senang. Biar apa? Oh ini memang ngayu ke hari raya nian. Ini karena diajak oleh Nabi. Dan yang kedua Nabi Muhammad ngajarkan ini biar kita ini banyak pahala. Bahkan kalau pergi itu kalau pajak cari jalan jauh. Sebab saksi kedua kaki kita nih yang digunakan melangkah itu dihitung pahala. Satu kebaikan kita diangkat, dicatat. Satu keburukan dihapus setiap kita langkahkan kaki pergi ke tempat yang baik.
Itu yang maksud dalam ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Para ulama tafsir sebagian mengatakan athar di situ langkah kaki. Kemana langkah kaki kita menuju di situ dicatat. Kalau ke tempat baik dicatat baik. Maka ketika sahabat mengadu sama Nabi kalau mereka punya rumah jauh, mereka kepengen izin buat rumah dekat masjid. Biar tidak jauh kalau kami ini ke masjid. Kalau balik lagi ke masjid lagi tidak capek. Kalau kami rumah jauh, kendaraan katik kami ini. Apa kata Nabi? Beruntunglah kalian yang rumahnya jauh tapi tetap datang ke masjid. Karena langkah kaki kalian lebih banyak. Sehingga kalian mendapatkan pahala yang lebih banyak dari wong yang rumah dekat dengan masjid. Makanya langkah kaki lebih banyak itu pahalanya lebih banyak. Seperti antum yang datang ke sini dari tempat yang jauh, yang dari Kenten, yang dari KM, yang dari Mano, misal ada dari Banyuasin, Talangka Amat, Banyuasin nih, maka pahalanya lebih banyak daripada anak yang dari sini ke sini cuman beberapa. Ini maknanya. Oh, karena jauh. Jangan jauh niat. Justru jauh itu jadikan semangat. Kenapa? Besar pahalaku. Besar pahalaku. Yang jauh itu pas pergi balik cari jalan cepet. Jangan kebalik. Kita nih kebalik. Pergi cari jalan cepet, balik cari jalan jauh. Ngapa? Jalan-jalan dulu balik kita. Kan ya itu gitu. Kalau nak pergi majelis, nak pergi hall, nak pergi maulid, pergi cari jalan cepet. Pas balik keliling dokin, nyantai dokin di sini. Semestinya pas pergi itu jalan jauh. Biar langkah kaki kita nih banyak. Dan itu yang dijajarkan oleh syariat itu utama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi usahakan jalan kita beda ketika pergi dan balik, terutama dalam sholat Id. Jadi di langkah kaki luar biasa dicatat. Makanya makin banyak langkah kaki semakin besar pahalanya. Kemudian masyaallah ikhwan rahimakumullah, hadis yang berikutnya an Anas radhiyallahu anhu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi Muhammad pertama kali tiba ke kota Madinah. Yang dulunya Madinah namanya adalah Yathrib, tapi diganti oleh Nabi Thayyibah. Yathrib itu artinya jelek, rusak. Diganti oleh Nabi menjadi Thayyibah, baik, bagus. Menunjukkan kalau Nabi itu suka mengganti nama yang buruk jadi bagus. Makanya perhatian nama itu oleh Nabi benar. Jadi misalnya kita punya nama, mohon maaf ada artinya tidak baik, baik. Oh sudah tercatat di KTP, tidak masalah, kalau bisa diurus. Kalau tidak bisa juga ya sudah, KTP-nya namanya itu, tapi panggilannya berubah. Apakah perlu akikah lagi? Tidak perlu akikah. Akikah itu bukan kanu namu, akikah itu kanu lahir. Men kita sudah di akikah, dan nak ganti namu, tidak perlu akikah lagi. Kadang-kadang, kena ganti namu di akikah lagi, dah usah mikir ke akikahnya. Yang kedua, nak ganti namu tuh jangan nunggu sakit. Kadang kan kebanyakan, beratnya nama anakku nih, sakit-sakitan terus dia, keganti nangkan kanu sakit, kanu maknanya. Karena maknanya sering kan kita dengar Abu Umar Abdul Aziz ngomong apa? Fa ahsinu asma'akum, kalau ada tasmiyah kan, perbagusi nama kita. Kenapa? Kaget di hari kiamat nama kita dan nama wong tua dipanggil. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad tiba di kota Madinah, walahuma yaumani yal'abuna fihima. Wong Madinah saat itu punya 2 hari raya. Yang di hari raya ini yal'abun, mereka tuh bermain-main di 2 hari raya tersebut. Main maknanya bersenang-senang di 2 hari raya tersebut. Apa hari raya apa mereka? Hari raya mereka 2 hari sebelum Nabi datang. Pertama adalah hari Nairuz, namanya Nairuz. Yang kedua hari adalah Mahrajan. Yang pertama Nairuz, yang kedua Mahrajan. Nairuz itu apa? Yaitu tahun baru. Tahun baru dari hitungan Syamsiah menurut keyakinan Majusi. Jadi ketika tahun baru, awal hari pertama tahun baru Syamsiah dari hitungan Majusi, nah mereka ngadakan hari raya, mereka berpesta, mereka bersenang-senang. Kalau Mahrajan itu pertengahan tahun, 6 bulan, hari pertama setelah 6 bulan dari tahun Syamsiah. Jadi misalnya dapat setengah tahun, nah hari pertama di bulan ke-7, nah mereka juga ngadakan pesta. Mereka sebut hari raya itu kan Id, itu adalah hari bersenang-senang.
hari kebesaran, Id itu namanya. Idul Fitri, hari kebesaran Idul Fitri. Idul Adha juga sama. Makanya ada hari kebesaran dalam bangsa kita ada. Apa? Hari kemerdekaan itu Id namanya. Hari kebesaran itu salah satunya adalah hari kemerdekaan. Idul Istiqlal, bahasa Arabnya Idul Istiqlal. Istiqlal itu kan merdeka. Idul Istiqlal maksudnya hari kebesaran kita adalah hari kemerdekaan dan yang lain-lainnya. Akhirnya Nabi Muhammad melihat itu berkata, "Qad abdalakumullah bihima khairan minhuma." Allah telah mengganti untuk kalian dari 2 hari raya kali itu yang lebih baik dari 2 tadi. Diganti dengan 2 juga. Bukan hanya sikok tapi gantinya 2. Apa? Yaumul Adha wa Yaumul Fitri. Hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Akhrajahu Abu Daud. Hadits riwayat Imam Abi Daud wan Nasa'i dan Imam Nasa'i bi isnadin sahih dengan sanad yang sahih. Nah, ini hadis kata para ulama ketika menampakkan kebahagiaan di 2 hari raya hukumnya sunnah dan menyenangkan hati dan menguaskan rezeki kepada keluarga dan mengucap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas syariat ini, itu adanya 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan orang-orang jahiliyah itu mereka juga punya 2 hari raya dalam 1 tahun, Nairuz dan Mahrajan tadi. Cuman bedanya hari raya kita dengan hari raya mereka. Kalau a'yadul jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu punya hari raya, di hari raya itu mereka melakukan maksiat. Mereka sibuk dengan hal-hal yang lalai, tidak ada ketaatan kepada Allah. Nah, bedanya hari raya kita, di hari tersebut kita nampakkan kesenangan. Boleh kita senang-senang di hari raya, tapi bukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang-senangnya kita di situ mengucapkan, menampakkan syukur kita atas nikmat Allah. Nikmat bisa puasa, nikmat adanya kurban. Bukan bermaksiat dengan senang-senang di hari raya. Kalau kita di hari kesenangan kita hari raya melakukan kemaksiatan, sama seperti orang-orang jahiliyah merayakan hari raya mereka, sedangkan diganti oleh Nabi. Senangnya itu dalam hal yang diridhoi oleh Allah, dan itu perintah Allah, bersenang-senang atas nikmat. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, katakan wahai Muhammad, sebab kalian mendapatkan keutamaan Allah, dapat rahmat Allah, falyafrahu, bergembiralah. Salah satu rahmat Allah yang keutamaan Allah yaitu kita pacak lewati Idul Fitri, puasa Ramadan, bisa kurban. Ini adalah kebahagiaan, maka bergembiralah. Kemudian dari hadis ini juga ma'asyiral ikhwan, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar kita ini tidak menyerupai gawe nyombong jahiliyah. Ini kan mereka ngadakan hari raya. Makanya kita nih alhamdulillah, kenapa ulama kita nyaran ke dak usah ngeraya ke tahun baru miladiah. Kenapa? Kalau kita ada tahun baru Islam, gantilah perayaan tahun baru kita dengan tahun baru Islam. Tinggal ke perayaan tahun baru miladiah, sebab itu bukan tahun baru kita. Ya sama seperti di bahasanya Nabi. Ketika Nabi datang Madinah ada 2 hari raya mereka. Kalian telah diganti oleh Allah dengan 2 hari raya yang lebih baik. Nabi itu ngajar ke jangan meloi apa yang mereka lakukan. Kalau kita menyerupai gawinya mereka, maka kita termasuk dalam golongan mereka. Jadi Nabi itu ngajarkan biar kita tidak sama cak mereka dalam merayakan hari raya. Jangan caranya sama seperti caranya mereka. Dalam masalah ibadah, jangan sampai cara ibadah kita sama seperti mereka. Kalau Nabi itu ngajak ke kita khaliful yahud wan nasara, bedakan kita sama orang Yahudi dan Nasara, jangan sama. Makanya kalau sudah sesuatu kebiasaan orang Yahudi, kebiasaan orang Nasrani, apalagi ritualitas mereka, adat keseharian mereka, dan itu memang menjadi milik mereka, jangan coba-coba kita peloi. Kalau kita ada kesenangan, takutnya kita akan digolongkan dalam golongan mereka. Jadi sudah menjadi satu penjelasan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan menyamai orang kafir di dalam mengagungkan hari raya mereka. Jadi sudah jelas, ngadu ke ngayu ke Natal tidak usah melok-melok karena bukan milik kita. Ngayukan hari raya Cina tidak usah melok-melok karena bukan kita. Ngayukan tahun baru miladiah gak usah melok-melok karena bukan punya kita. Rayakanlah yang memang punya kita. Kalau bangsa boleh tak kita rayakan? Boleh, karena kita bangsa dan ini sifat umum.
tidak berkaitan dengan agama, tidak berkaitan dengan keyakinan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan agama, keyakinan, tidak usah. Lakum dinukum waliyatin, tidak usah kita macak-macak kaki kena ucak-ucak di kiamat. Sago kaki kehidupan kita di hari kiamat. Ini yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah masih 2 hadis yang berkaitan dengan Idul Fitri kita akan bahas di waktu yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna ala ladha فتب علينا توبة تغسل كل حوبة وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب والحمد لله في البدء والتنهي بالقول سر الفاتحة. اللهم وتحية بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله.